Teman-teman, kadangkala kita berada pada satu titik yang menurut kita tidak jelas. Tiba-tiba ada begitu banyak masalah menghampiri dan kita juga tidak segera dapat menemukan solusi. Sebagian orang juga mengalami hal yang sama, termasuk mereka yang punya jabatan, kekayaan, atau bahkan pengaruh. Mereka gagal meraih ketenangan. Buktinya sederhana, mereka tidak bisa menjadi inspirasi kebaikan, bahkan terus-menerus menjadi pusat segala jenis informasi dan fakta-fakta yang membingungkan. Itu berarti hatinya sedang tidak tenang. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Pertama, kita mesti mengingat Allah. Itu adalah pondasi utama untuk hidup tenang. Dan itu memang ada di dalam Al-Quran agar kita selalu mengingat Allah, dan dengan mengingat Allah itulah kita akan meraih ketenangan. Bagaimana sebenarnya maksud dari mengingat Allah itu? Sekarang bayangkan kita teringat akan sosok ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia. Apa yang akan kita lakukan saat wajah mereka muncul dalam benak kita? Minimal kita akan mengirimkan doa, bersedekah atas nama mereka berdua, dan puncaknya kita akan menguatkan tekad menjadi anak yang soleh atau solehah bagi keduanya. Begitupun kalau kita mengingat Allah, maka kita sadar akan hakikat hidup ini. Semua kejadian, peristiwa adalah kehendaknya, dalam pengetahuannya, dan pada kadar yang ditentukan olehnya. Jika semua itu baik, kita menjadi bersyukur. Apabila itu tidak mengenakkan hati, kita akan mengambil pelajaran dan bersabar. Jadi, kalau kita mau perhatikan secara mendalam, inti kehidupan dunia ini memang ujian. Siapa yang ingat kepada pemberi ujian, dia akan tenang selama-lamanya, meski badai dan gelombang seperti tak berhenti menerjang. Hati menjadi tenang karena sadar dan yakin Allah Maha Adil. Tidak mungkin Allah memberi ujian melampaui kemampuan dari hambanya dalam memikul beban. Yang kedua adalah berbuat baik. Kita ilustrasikan seorang pelajar. Kalau dia ingin masa depan yang baik, maka dia harus fokus untuk terus berbuat baik ketika sekolah ataupun kuliah. Dengan itu dia akan memiliki kedisiplinan yang tinggi, dan pada akhirnya ia akan siap menghadapi ujian untuk lulus dengan hasil terbaik. Bahkan orang akan melihat pelajar-pelajar yang punya kesiapan itulah yang layak direkrut untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam kata yang lain, siapa merawat perbuatan baik, ia sama dengan menyusun kebaikan untuk masa depannya. Sebaliknya, kalau ada pelajar membuang-buang waktu, kemudian boros dalam belanja dan tidak baik dalam pergaulan, ia pasti akan bertemu kesulitan. Yang ketiga, sabar dan sholat. Orang yang mau bersabar adalah orang yang punya visi, dan orang yang tetap sholat adalah orang yang mengerti hakikat dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mulailah untuk meneguhkan iman dengan sekuat-kuatnya, kemudian fokus berbuat baik, dan kalau ada orang tidak peduli, tidak masalah. Allah pasti menyediakan sebaik-baik balasan. Terakhir, sabar dan sholat. Keduanya adalah senjata terbaik untuk meraih ketenangan hidup dan kebahagiaan yang hakiki, terutama dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana, yang penuh dengan gelombang dan ujian. Insya Allah kita akan bisa menjadi orang yang tenang, bahagia, dan menenangkan.